Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham BRIS dan Agro untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang menurut kami masih bisa kita coba pantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Saratoga. Saham Saratoga hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 3.180. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Saratoga berada tepat di garis EMA 50 atau di garis resistennya. Karena sebelumnya bisa kita lihat Saratoga turun di bawah garis EMA 50, sempat turun menuju support 3000, satu berhasil rebound, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita lihat walaupun candle berada di atas garis resisten, ini belum terkonfirmasi break selama candle belum lewatin garis ini. Dan hari Jumat kemarin juga berusaha untuk break tapi belum terkonfirmasi break. Tapi Saratoga menurut saya masih menarik untuk dipantau karena secara tren masih oke, karena masih berada di sekitar garis EMA 50, masih ada potensi untuk naik kembali. Apabila berhasil naik, maka trennya juga akan membaik kembali. Dan bisa kita lihat beberapa kali juga Saratoga sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi selalu berhasil bangkit dan melanjutkan kenaikan. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila minggu depan saham Saratoga berhasil break garis EMA 50 ini, garis EMA 50 akan berubah menjadi support kembali dan saham Saratoga berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di 3.500. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Saratoga. Jadi dari data yang kita dapat, Saratoga masih bisa kita pantau, tapi sebaiknya entry apabila memang minggu depan terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Apabila masih gagal break, sebaiknya jangan entry dulu. Karena apabila ternyata garis EMA 50 masih kuat, Saratoga berpotensi malah turun kembali mengetes support di 3000. Apabila support ini terlewati, masih ada potensi turun ke garis EMA 150. Jadi entry apabila memang candle berada di atas garis EMA 50. Kenapa berhasil break, maka trennya akan membaik kembali. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham BFIN atau update pergerakannya. Karena minggu lalu BFIN baru saya analisa dan hari Jumat kemarin sudah naik mencapai target analisa di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1175. Bisa kita lihat BFIN memang secara tren belum bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi jika kita perhatikan, support di sekitar harga 1065 sudah dua kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan apabila berhasil naik melewati garis EMA 50 dan 150 ini, maka terkonfirmasi ini double bottom dan trennya akan mulai reversal kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 4% lebih ini memang terlihat ada distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan masih terus akumulasi saham BFIN ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BFIN masih ada potensi untuk naik di atas garis EMA 150 dan naik menuju garis EMA 50 di sekitar harga 1215. Tapi tetap selalu saya jelaskan trennya belum bagus apabila belum berhasil naik di atas kedua garis EMA ini. Apabila berhasil terkonfirmasi break garis EMA 150, masih gagal break garis EMA 50, trennya masih akan sideways. Tapi apabila berhasil break garis EMA 50, minimal trennya akan mulai membaik. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1100 atau di bawahnya, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 150 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena trennya akan mulai membaik dan apabila minggu depan berhasil break garis EMA 50, maka BFIN akan mulai bergerak uptrend kembali. Dengan target berikutnya itu di sekitar harga 1300. Jadi di sekitar harga 1280 sampai 1300 untuk target take profit apabila memang pada saat menuju target harga ini
BFIN mulai berbalik arah. Tapi saat ini BFIN sudah bisa di hold apabila teman-teman sudah beli di harga bawah. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham Demas. Demas juga bisa kita lihat karena saat ini sudah naik di atas garis EMA 50 walaupun belum terkonfirmasi break. Tapi jika kita lihat kenaikan 4% lebih kemarin naik menuju harga 181 dan kenaikannya membuat Demas mencoba untuk reversal trend. Jadi bisa kita lihat sebelumnya sangat downtrend, mulai sideways dengan support di 170 yang masih sangat kuat sampai saat ini. Hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi untuk mencoba break garis EMA 50 dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk Demas jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini memang terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham Demas ini. Jadi dari data kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 170-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Demas minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50. Tapi masih bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena memang kenaikan hari Jumat kemarin belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati karena candle masih berada dalam garisnya walaupun candle hari Jumat kemarin lumayan solid. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry bisa tunggu kembali di sekitar harga 177 atau di garis EMA 50-nya. Kan memang masih ada potensi Demas untuk pullback kembali mengetes garis EMA 50 ini. Apabila pada saat mengetes Demas masih bisa bertahan, bisa coba entry dan hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa take profit untuk jangka pendek apabila gagal break dari garis EMA 50 atau hold saja selama harga 170 tidak terlewati. Tapi secara trend sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, maka Demas berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 150 di sekitar harga 189 sampai 190. Dan terkonfirmasi bahwa Demas garis downtrendnya patah. Jadi berpotensi mengikuti temannya base yang saat ini bisa kita lihat sudah bergerak uptrend. Bisa kita lihat base berhasil break garis EMA 50, lanjut naik mengetes garis EMA 150, berhasil break. Saat ini bisa kita lihat sudah naik mendekati harga 130. Walaupun saat ini mulai turun, apabila teman-teman ingin membeli saham base bisa pantau dan tunggu di support 120. Apabila saat menuju support 120 base masih bisa bertahan, masih bisa coba entry. Dan terakhir saya akan coba analisa saham BRPT. BRPT juga menarik untuk dilihat. Memang secara tren belum bagus, masih sideways saat ini. Minggu lalu mencoba 2 kali untuk naik di atas garis EMA 50 masih belum berhasil break. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 855. Dan untuk support kuatnya bisa kita lihat saat ini di harga 800. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk BRPT bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga sama, masih masuk akumulasi dan 1 minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing masih akumulasi saham BRPT. Jadi BRPT juga menarik untuk dipantau minggu depan karena masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 50 dan apabila minggu depan berhasil break, ada potensi lanjut naik menuju garis EMA 150 di sekitar harga 895 sampai harga 900. Karena harga 900 lumayan dekat dengan garis EMA 150. Jadi bisa entry untuk swing trade atau hold saja selama harga 800 tidak terlewati. Dan menarik untuk dilihat karena apabila berhasil break garis EMA 50, tren BRPT juga akan mulai membaik, jadi tidak bergerak downtrend lagi. Apalagi saat ini bisa kita lihat sebelumnya downtrend, saat ini mulai sideways, sehingga apabila masih kuat di 800 ada potensi untuk reversal trend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.